Emang Yesus beneran manusia? Kalau dia manusia, berarti dia bisa berbuat dosa dong? Saksikan pelajaran keempat tentang Yesus adalah manusia tanpa dosa. Bersama saya, Jonathan Gultom. Haleluya. Puji Tuhan, kembali lagi dalam program Mendengar Kabar Baik. Dan hari ini mendengar kabar baik dalam seri Belajar Alkitab tentang siapakah Yesus. 3 video sebelumnya sudah saya posting bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin melewatkan sebelumnya, bisa nanti dicari di playlist tentang belajar. Ada saya beri playlist namanya belajar. Nah, hari ini kita mau belajar pelajaran keempat mengenai Yesus adalah manusia tanpa dosa. Jadi tentang siapakah Yesus, bagian yang keempat ialah tentang Yesus adalah manusia tanpa dosa. Ayatnya sebagai dasar kita memulai ini dari Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebagai pendahuluan saya bilang begini, dalam pelajaran kedua dan ketiga kita sudah mengenal bahwa Yesus adalah Allah. Kita lihat bahwa dia adalah anak Allah dan ia juga Allah. Namun dalam pelajaran ini kita akan belajar bahwa Alkitab juga mengajar bahwa Yesus menjadi manusia seutuhnya. Kita akan lihat bahwa Yesus menjadi manusia dalam segala hal seperti diri kita sendiri, kecuali dia tanpa dosa. Jika kita mulai mengerti sifat alami yang sejati dari Yesus, kita harus mengerti bahwa dia adalah Allah dan ia juga manusia. Mari kita pikirkan tentang hal ini. Kalau misalnya masih bingung, seorang manusia mungkin memegang mata uang dalam tangannya. Kita pasti pernah pegang uang. Dia tahu bahwa itu adalah satu mata uang. Dia juga mengetahui bahwa mata uang itu memiliki dua sisi. Nah, sifat Yesus seperti layaknya mata uang tersebut. Sifat Yesus adalah satu sifat namun memiliki dua sisi. Sisi Allah dan sisi manusia. Sebagaimana kita pelajari tentang Yesus menjadi manusia, marilah kita juga mengingat bahwa dia adalah Allah. Nah, saya mulai dengan begini, Yesus adalah manusia. Sekarang, mari pikirkan hal-hal yang Alkitab sudah terangkan kepada kita tentang Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah manusia seutuhnya. Ada 3 poin. Yang pertama, Yesus dilahirkan oleh seorang wanita sebagaimana juga kita. Nah, meskipun Allah adalah Bapanya, dia dikandung dalam rahim Maria dengan kuasa Roh Kudus. Dia bertumbuh dan dilahirkan seperti semua bayi-bayi yang lain dilahirkan. Dalam Galatia 4 ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi, Alkitab menjelaskan untuk poin yang pertama, Yesus dilahirkan secara lahiriah, secara normal oleh wanita. Namun bukan dari persetubuhan manusia, melainkan kuasa Roh Kudus. Kemudian poin yang kedua, Yesus sebagai manusia ialah tubuh Yesus itu sama seperti tubuh kita. Bagaimana kita tahu Yesus itu tubuhnya sama seperti kita? Dalam Lukas 2 ayat 52, dia itu bertumbuh dari masa muda ke dewasa seperti semua manusia lainnya. Dalam Lukas 2 ayat 52. Nanti ayatnya saya tampilkan di layar. Dia merasa lapar, ini poin yang berikutnya. Alasan berikutnya bahwa tubuh Yesus adalah tubuh seperti kita. Dia merasa lapar dan haus seperti manusia lainnya.
dalam Matius 4 pasal 4 ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi Yesus juga merasa lapar sama seperti saudara dan saya. Kemudian dalam Yohanes 19 ayat 28, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada. Artinya dia merasa haus, dia merasa lapar. Oke. Kemudian dia juga lelah. Oke. Dia menjadi lelah seperti kita. Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Kemudian yang ketiga. Yang pertama tadi Yesus dilahirkan sebagaimana kita, juga manusia dilahirkan. Yang kedua tubuhnya sama seperti kita. Yang ketiga adalah perasaan Yesus sama seperti perasaan kita. Buktinya mana? Ya, buktinya adalah dia amat berduka cita atas kematian seorang sahabat dan dia menangis karenanya. Dalam Yohanes 11 ayat 34 sampai 36. Yohanes 11 ayat 34 sampai 36. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ketika Lazarus mati, Yesus menangis. Kemudian alasan berikutnya bahwa Yesus memiliki perasaan yang sama seperti saudara dan saya ialah dia juga bisa merasakan kasihan karena penderitaan orang lain. Tercatat dalam Matius 9 ayat 35 sampai 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi Yesus memiliki perasaan kasihan sama seperti saudara dan saya. Apabila melihat ada yang lemah, pasti ada rasa kasihan, ada simpati, ada empati yang hadir dalam hati kecil kita. Kemudian dia merasa sedih dan marah karena kebejatan moral. Dalam Markus 3 ayat yang kelima. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya karena mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangan orang itu. Yesus bisa sedih, bisa marah. Ingat waktu dia membongkar balikan penjual-penjual yang ada di depan bait suci Allah zaman itu. Dan kemudian Yesus bilang, ini adalah rumah doa, bukan tempat penyamun. Nah, itu membuktikan bahwa Yesus itu mengerti dan bisa marah ketika ada hal-hal yang tidak normal, hal-hal yang melanggar norma-norma yang ada dan melanggar moral yang ada. Yesus bisa marah, Yesus bisa sedih. Itu tanda dia seorang manusia yang memiliki perasaan seperti saudara dan saya. Kemudian bukti berikutnya ialah bahwa dia seorang manusia, dia dicobai sebagaimana kita juga dicobai. Dalam Ibrani 4:14-15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dalam ayat ini, Yesus disebut imam besar agung. Selanjutnya dikatakan juga bahwa dia dicobai dalam segala hal seperti kita dicobai. Kita jangan berpikir bahwa satu-satunya saat Yesus dicobai adalah ketika setan datang kepadanya setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Yesus dicobai di banyak waktu yang berbeda dan juga cara yang berbeda.
Suatu kali bahkan setan mencobai Yesus melalui Simon Petrus, salah seorang muridnya. Ketika Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bagaimana dia harus segera menderita dan mati, Petrus berbicara dengan kata-kata yang semangat kepadanya. Petrus katakan kepada Yesus bahwa hal seperti itu tidak akan pernah terjadi kepadanya. Setan sudah memakai Petrus untuk menggoda Yesus untuk menghindari kematian di atas kayu salib. Jika setan bisa membujuk Yesus melepaskan diri dari kematian di atas kayu salib, maka tidak ada keselamatan bagi saudara dan saya. Yesus mengerti bahwa apa yang sedang setan coba lakukan melalui Petrus. Itulah sebabnya mengapa Yesus berkata kepada Petrus dalam Matius 16 ayat 23, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, kita semua harus mengerti ini bahwa ada saat di mana setan akan mencobai kita lewat teman-teman kita. Mungkin terlihat baik, terlihat benar, namun itu bukan keinginan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita harus peka apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian ada hal-hal lain yang seharusnya kita mengerti tentang cobaan terhadap Yesus. Dia menolak mempergunakan kuasa untuk membuat pencobaan itu menjadi lebih ringan. Ketika dia merasa lapar, setan mencobainya untuk mengubah batu menjadi roti. Yesus itu punya kuasa untuk melakukan itu, tapi dia menolak. Dia menolak mempergunakan kuasa untuk meringankan cobaan-cobaan yang dibebankan. Kenapa? Karena kalau dia tidak pernah dicobai seperti kita dicobai, dia tidak bisa benar-benar merasakan apa yang kita rasakan dalam pencobaan. Contoh, seorang yang lapar, yang merampok, kemudian mencuri, mungkin mencoba memaafkan dirinya sendiri dengan berkata, "Ya, Yesus kan kalau lapar dia bisa ubah batu menjadi roti. Kan saya nggak bisa. Saya nggak bisa hilangin rasa lapar saya dengan mengubah batu menjadi roti. Jadi saya mencuri aja. Jadi saya merampok aja." Nah, karena Yesus dengan berani menderita, maka kekuatan penuh dari pencobaan-pencobaan itu menjadi nyata dalam hidup Yesus sehingga dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia bisa mengerti secara penuh dan bisa membagi perasaan itu kepada kita. Dia juga akan memberikan kuasa kepada kita atas setan sebagaimana dia lakukan selama kita memutuskan untuk terus bergantung kepadanya. Yesus hidup dalam kehidupan yang tanpa dosa. Ini poin berikutnya. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Semua orang telah berdosa, namun Yesus tanpa dosa. Banyak orang tidak mengerti bahwa ada dua perbedaan cara-cara manusia berdosa. Cara yang pertama adalah dengan melakukan hal-hal yang kita ketahui adalah jahat. Alkitab menerangkan pada kita beberapa hal yang Allah tidak ingin kita lakukan. Bila orang menolak kehendak Allah dan melakukan hal-hal ini, dia melawan Allah. Kita tahu bahwa itu adalah dosa bila melakukan sesuatu yang salah. Kemudian cara kedua dari perbuatan dosa adalah gagal melakukan hal yang kita ketahui benar. Allah menerangkan pada kita bahwa ada beberapa hal yang seharusnya kita lakukan. Dan bila kita lalai melakukan hal-hal ini, kita menjadi berdosa terhadap Allah. Dalam Yakobus 4 ayat 17, kita membaca bahwa
Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bila kita berkata bahwa Yesus adalah tanpa dosa, kita menunjukkan bahwa Dia tidak pernah melakukan apapun yang jahat di mata Allah. Kita juga menunjukkan bahwa Dia selalu melakukan apapun yang baik di mata Allah. Dia tidak pernah melakukan yang jahat. Dia tidak pernah gagal melakukan yang baik. Nah, dalam 2 Korintus 5 ayat 21, kita belajar bahwa Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa untuk kita, sehingga kita mungkin dibuat menjadi benar di hadapan Allah melalui Yesus. 2 Korintus 5:21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jika seandainya Yesus berdosa, Dia tidak bisa menggantikan tempat orang-orang berdosa. Kalau Yesus berdosa, Dia akan terima hukuman yang sama untuk dosa-dosanya sendiri. Sebagai contoh, sebelum saya tutup ini dengan doa. Contoh, andai kata ada 2 orang membunuh seorang manusia lain, katakanlah seorang pria. Mereka diadili dan didapati bersalah. Kemudian, salah seorang pembunuh ini berkata sama hakim. Dia bilang begini, Yang mulia, biarkan saya mati menggantikan teman saya yang membunuh. Pasti dengan segera hakim akan menjawab, tidak, kalian dua-dua bersalah. Dia harus mati untuk kesalahan yang dia lakukan dan kamu mati untuk kesalahanmu sendiri. Orang yang bersalah harus menderita karena kesalahannya sendiri. Tapi karena Yesus tidak berdosa, Dia tidak melakukan dosa. Itu sebabnya Dia mau menggantikan kita yang berdosa. Dan Tuhan menerima hukuman ganti itu. Kita disubstitute, kita digantikan. Harusnya kita yang terima dan menerima kesalahan hasil dari dosa kita. Tapi Yesus yang tidak berdosa mau menanggung itu untuk kita. Betapa luar biasanya kasih karunia-Nya untuk kita. Inilah Yesus sebagai manusia yang tidak berdosa. Untuk pelajaran yang keempat, Dia tidak berdosa supaya Dia bisa gantikan kita yang hina, yang berdosa, yang tidak layak ini. Kiranya ini memberkati kita semua untuk pelajaran keempat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menyatakan kepada kami, Tuhan, melalui Alkitab, bahwa Engkau manusia seutuhnya yang tidak berdosa. Engkau merasakan penderitaan kami. Engkau merasakan haus lapar kami. Engkau merasakan tangisan kami. Engkau mengerti perasaan kami. Tapi Engkau berbeda. Engkau tidak berdosa, supaya tujuanmu menggantikan kami di atas kayu salib itu tergenapi. We are thank you, Lord. Kami mengucap syukur. Kami yang tidak layak ini, ya Tuhan, Engkau layakkan, Engkau benarkan. Kami yang memberontak, Engkau gantikan, supaya kami kembali kepada rencanamu, yaitu masuk dalam kerajaan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau pilih kami hari ini. Kami tidak pernah layak dan tidak akan pernah bisa qualified untuk masuk dalam kebenaran-Mu. Tapi karena Engkau setia sampai mati menjadi manusia tanpa berdosa, Engkau menggantikan kami. How wonderful you are, Lord. Betapa indahnya kasih-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur. Ampuni kami, ya Bapa, ketika kami sudah mengenal kebenaran tapi kami gagal melakukannya. Ampuni kami juga kalau kami sengaja melakukan apa yang Engkau sudah larang. Kami manusia lemah. Kami perlu kekuatan daripada Roh Kudus. Kuduskan kami, Tuhan. Sanctify us, Lord, setiap hari, supaya kami semakin mengenal, semakin serupa dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam belajar Alkitab, mendengar kabar baik berikutnya. Dalam pelajaran yang kelima, nanti kita akan lanjutkan di minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.